Beli polis 200.000 dapat e-voucher 50.000. Ajak teman dapat lagi 50.000. Pemirsa, Ustadz Zaki Mirza beserta rombongan mengalami kecelakaan di Riau saat dalam perjalanan dakwah sedekah Al-Quran. Dalam akun Instagramnya, Ustadz Zaki menyampaikan musibah yang menimpa dirinya dan rombongan para ustadz seperti Ustadz Kembar, Ustadz Adi Yusuf, serta Ustadz Alwi Yusuf. Dalam akun Instagramnya, Ustadz Zaki menuliskan caption, "Masya Allah, mobil tergelincir." Jadi kejadiannya itu memang kita harus motong jalan ya, motong jalan, jadi lewat jalur yang masih tanah lah, belum ada aspal. Kalau hujan ya nggak kebayang aja kan, maksudnya suasananya lumpur gitu kan, lumpur, tanah liat segala macem. Udahlah Bismillah. Terus bilang nyampein, "Syekh, mohon maaf kita ada musibah." Karena sempet kaget pas ngeliat videonya, Masya Allah, ini kenapa mobil kok jadi tergelincir gitu. Ya, mobil Ustadz Zaki dan rombongan tergelincir hingga menyebabkan mobil terbalik. Beruntung, Ustadz Zaki dan rombongan berhasil selamat dan tidak mengalami luka-luka. Kecelakaan yang dialami Ustadz Zaki dan rombongan lantaran kondisi jalan yang berupa tanah merah dan basah serta terjal hingga menyebabkan jalan licin membuat mobil hilang kendali hingga menyebabkan mobil terbalik. Namun meski mobil mengalami kerusakan, Ustadz Zaki dan rombongan tetap meneruskan perjalanan. mobil kebalik. Ini mobil tim kita, kebalik. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya nggak apa-apa. Jadi jalanan itu yang berlumpur itu jadi licin. Ketika kami lewat, kami ada dua rombongan, dua mobil. Nah, mobil yang depan itulah dia begitu kalau tidak salah begitu lewati jalan berlumpur itu tergelincir, hilang kendali, nggak bisa direm, nggak bisa dikendalikan, sampai akhirnya ya mobil itu tergelincir bebas. Sementara itu, warganet dihebohkan dengan beredarnya video Nia Ramadhani dan Ardi Bakri sedang makan malam di sebuah restoran mewah bersama dengan ketiga anaknya. Dalam video yang beredar, Nia terlihat menggunakan kaos putih dan terlihat bahagia. Dalam video tersebut tertulis caption, "Lengkap Alhamdulillah keluarga Bakri." Video kebersamaan keluarga Bakri ini sontak menjadi sorotan netizen. Banyak netizen yang mempertanyakan perihal video kebersamaan Nia dan Ardi serta anak-anaknya. Pasalnya Nia dan Ardi diketahui masih menjalani rehabilitasi karena beberapa waktu lalu pasangan suami istri ini terciduk menggunakan narkoba jenis sabu hingga membuat keduanya sempat mendekam di balik jeruji besi. Lantas benarkah Nia dan Ardi sudah selesai menjalani rehabilitasi? Atau mungkinkah ini video lama? Yang jelas, kuasa hukum Nia pernah berujar kalau kliennya berusaha bertanggung jawab dengan menjalani proses rehabilitasi. Kabarnya, Nia Ardi baru bisa keluar dari balai rehab pada Desember 2021 mendatang. Saya sempat menjajaki ya berapa lama kalau orang direhab ya, tergantung kondisi pasien ya, memang bisa ada 3 bulan, ada 6 bulan gitu ya, atau bisa juga kurang dari itu. Tetapi ini semua tentu saja tergantung daripada kondisi seseorang yang direhab, dan yang lebih mengetahui perkembangannya dan bagaimana treatmentnya, berapa lama harus dilakukan rehabilitasi, tentu saja para dokter, para terapis yang ada di panti rehab. Pemirsa, Bunga Zainal akhirnya buka suara perihal pernikahannya dengan sang suami Sukdev Singh yang sempat menjadi sorotan publik lantaran Bunga nekat menikah dengan Sukdev meski tanpa restu kedua orang tuanya. Perbedaan usia yang terpaut 18 tahun hingga perbedaan keyakinan antar Bunga dan Sukdev hingga Bunga disuka menjadi istri kedua sempat menjadi perbincangan panas kala itu. Namun di tengah isu miring yang menerpa dirinya, Bunga memilih bungkam dan menyimpan rapat tentang kehidupan pribadinya.
ya emang dia suami aku, Iya. kecuali dia selingkuhan aku atau dia siapa ya gue maksudnya gue nggak liatin di Instastory atau di Instagram gitu Bun. Kalau sekarang tuh aku kayak gini, kalau dulu aku bukan umpet-umpetin ya, mungkin kayak orang kalau baru buka-buka sekarang sih. Kalau dulu kan yang banyak hal yang nggak bisa aku ceritain sama orang banyak, misalnya dia misalnya nih kayak dia baru divorce gitu, divorce terus dia untuk nikah lagi sama seseorang atau ngejalanin hubungan sama seseorang, kan ada anak-anaknya yang harus dipikirin. Nah itu orang-orang kadang-kadang kayak lu ngumpet-ngumpetin tuh karena dia suaminya orang ya, misalnya gitu kan dulu tuh kayak gitu. Oh Bunga Zainal tuh istri kedua ya, lu kawin sama dia tuh status dia masih suami orang. Aku kan nggak perlu klarifikasi karena itu nggak benar. Karena emang bener-bener kayak oh ya gue tutupin itu, gue nggak open sama publik. Kenapa? Karena ada orang-orang di baliknya dia yang harus gue pikirin perasaannya. Nekat menikah tanpa restu bunda, kabarnya membuat hubungan Bunga dengan orang tuanya merenggang. Kelahiran anak pertamanya seolah belum mampu meluluhkan hati sang bunda. Lantas benarkah kini sang bunda sudah bisa merestui pernikahan Bunga dengan Sukdaf? Mama kan dulu manajer aku, di kamu saat lagi lagi naik di atas puncaknya karir aku, lalu aku stop untuk kamu minta nikah. izin nikah gitu loh. Terus mamaku tuh nggak sukanya karena perbedaan agama, usia. Terus mungkin suamiku mikir, oke, abis nikah nih lo nggak boleh kerja, cut. Berarti kan pendapatan mamaku juga stop kan, gitu. Jadi mama kayak ngerasa apa sih ini lo orang baru datang terus tiba-tiba nge-cut karir anak gue. Itu hal yang wajar sih, aku ngerti banget. Terus kayak ya mungkin karena suamiku ngerasa dia maksudnya kayak jiwa bosnya tuh terlalu ada, jadi kayak ya udah nggak apa-apa juga, nanti aku samperin nih mama kamu tuh gini-gini. Jadi kayak mamaku ngerasa mungkin tidak dihargai sama dia atau apa. Sebenarnya nggak kayak gitu loh. Tapi mama tuh udah nunjukin kalau dia nggak suka. sukanya, jadinya to the point aja. Ya gue nggak setuju gitu, gue nggak suka gitu. Nah sedangkan aku sendiri anaknya mungkin kayak apa sih Ma, aku juga mau nikah muda, aku juga mau nih jalan sama dia juga baik kayak gini-gini gitu. Dan akhirnya aku pas nikah itu emang tidak direstuin sama mama papaku, aku nikah sendiri. Nggak datang tuh mama papa. Memang nggak datang. Oke. Nggak datang. Terus? Akhirnya nikah sendiri, prosesnya juga di luar kota, nggak di Jakarta juga. Akhirnya ya udah, aku baru kabarin mamaku aku udah punya anak gitu loh. Udah lagi hamil. Nah mamaku tuh di situ kayak mungkin dengan terpaksa juga kayak datang, ya udahlah gue datang nih liatin anak gue atau apa. Sampai anak aku yang pertama udah lahir, mama papaku tuh pokoknya intinya gimana caranya deh lo pisah gitu. Jadi aku dipisahkanlah nih sama suami aku. Aku tinggal sama mamaku Berapa lama? 3-4 bulan gitulah. Serius? Anak aku tuh masih 3 bulanan kok. Terus suami kamu diem? Dia kasih pilihan sih ke aku. Maksudnya dia nggak mau aku stres juga pada saat itu. Jadi kayak dia bilangnya coba aja ikutin dulu maunya dia apa gitu. Tapi akhirnya aku yang sendiri kabur. Karena aku ngerasa aku nggak nyaman, aku nyaman sama suami aku gitu. Jadi kayak kita ditarik balik. Ya ampun. Sampai papa nggak boleh ya. Aku dikurung tuh kayak nggak boleh ketemu siapapun, nggak boleh ketemu suamiku, nggak boleh. Tapi aku di dalam situ tuh nggak nyaman. Waktu itu aku baru tipe 3 bulanan gitu deh anak aku Bun. Kayak akhirnya aku jadi dewasa dengan sendirinya karena keadaan gitu. Terus akhirnya aku minta sama suamiku jemput aku ya. Malam tuh jam 1-an aku bilang jemput aku. Hah? Lo minta gue jemput? Iya, pokoknya gue dijemput gitu. Akhirnya dijemput dan aku nggak pernah lagi tuh ketemu mama papa aku. Bener-bener kayak lost contact gitu. Sampai akhirnya aku hamil lagi kedua, aku datang lagi. Aku minta maaf, malah gini aku hamil yang kedua gitu-gitu lah. Mama aku sempet kayak, duh sebel ya gini-gini hamil lagi gitu. Tapi akhirnya lama-lama mungkin ya namanya lihat cucu juga lucu. Terus juga akunya welcome juga, akunya juga kayak ngebaik. Ya aku tahu aku salah lah sebagai anak. Kayak aku punya pendirian sendiri nih mah. Aku pengen berdiri di kaki aku sendiri. Tapi kan netizen ngeliatnya kayak, duh lu ngelawan orang tua. Salah Ya karena aja. kamu nggak restu orang tua saat kamu menikah. Tapi kamu membuktikan bahwa kamu di sana tuh bahagia. Iya, gitu. akhirnya aku bilang sama mamaku gitu, kayak aku bahagia nggak sama dia gitu. Terus mamaku bilang akhirnya pelan-pelan dia bilang, ya udah